Halo, Assalamualaikum. Saya Anissa Safitri dari kelas MGT 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dan bagian dari tools-tools yang terdapat di Microsoft PowerPoint. Baiklah, untuk itu kita buka saja langsung aplikasinya. Dan begini tampilan awal atau layout dari Microsoft PowerPoint. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Microsoft PowerPoint ini terlebih dahulu. Di sini terdapat Quick Access Toolbar, dan ini disebut dengan tab menu. Dan di dalam tab menu ini terdapat juga ribbon atau tools-tools perintah yang digunakan untuk membuat lembar kerja ini lebih menarik lah. Oke, pembahasan pertama kita itu di bagian Quick Access Toolbar. Di dalam Quick Access Toolbar ini terdapat 3 tools. Tools pertama ini dinamakan dengan Save, yang berfungsi untuk menyimpan lembar kerja kita. Selain dengan mengklik tools ini, kita juga bisa dengan menekan tombol pada keyboard yaitu Ctrl plus S. Dan tools berikutnya ini adalah Undo. Undo ini berfungsi untuk membatalkan perintah yang telah kita bikin terlebih dahulu. Selain mengklik tombol ini, kita juga bisa menekan tombol pada keyboard yaitu Ctrl plus Z. Dan yang terakhir ini ada tools yang namanya itu Redo. Redo ini berfungsi sebagai perintah untuk membatalkan perintah undo tadi. Selain menekan atau mengklik tools ini, kita juga bisa menekan tombol Ctrl plus Y. Dan bagian selanjutnya itu adalah bagian tab menu. Tab menu di sini terdapat beberapa, yaitu ada Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, View, dan Storyboarding. Dan di dalam masing-masing tab menu ini terdapat ribbon atau perintah-perintah yang digunakan untuk membuat slide kita itu lebih menarik. Dan kita masuk ke tab yang pertama dulu, tab Home. Di dalam tab Home ini terdapat beberapa tools atau ribbon. Yang pertama ini ada tools Copy, yang berfungsi untuk mengcopy teks, gambar, shape atau bentuk, dan objek-objek lainnya ke dalam clipboard terlebih dahulu. Dan tools berikutnya itu ada Cut. Cut berfungsi untuk memotong bagian yang kita seleksi, dan setelah itu disimpan ke dalam clipboard. Dan tools berikutnya ini Paste. Paste ini berfungsi untuk memindahkan apa yang sudah kita simpan di dalam clipboard tadi ke dalam lembar kerja kita ini. Tools berikutnya itu ada New Slide. New Slide ini berfungsi untuk menambah jumlah slide pada lembar kerja kita. Contohnya seperti ini, apabila kita klik, maka slide-nya akan bertambah. Lalu, tools berikutnya ini ada Layout. Layout ini berfungsi untuk menentukan tata letak dari slide yang kita bikin. Terus ada tools Reset. Reset berfungsi untuk mengembalikan posisi, ukuran, dan hal yang telah dirubah ke dalam posisi yang sebelumnya. Lalu di sini ada tools Bold. Tools Bold ini digunakan untuk menebalkan teks. Kita beri contoh misalnya huruf H dan G. Lalu kita seleksi, lalu kita klik tools Bold, atau boleh juga pada keyboard menekan tombol Ctrl plus B. Maka huruf yang kita buat tadi berubah menjadi tebal. Dan tools berikutnya ini adalah Italic. Italic ini berfungsi untuk membuat teks menjadi miring. Kita seleksi lagi, lalu kita klik
italic atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl I. Maka teks berubah menjadi miring. Dan tools berikutnya itu ada underline. Underline ini berfungsi untuk membuat teks menjadi bergaris bawah. Berikutnya ini ada text shadow. Text shadow ini berfungsi untuk menambahkan bayangan pada teks yang kita buat. Lalu di sini ada tools strike through yang berfungsi sebagai pemberi garis tengah pada teks. Lalu ada character spacing, yaitu tools yang berfungsi sebagai pemberi jarak atau spasi antar huruf. Dan di sini ada change case, yaitu penentu apakah tipe dari teks ini teks besar atau uppercase atau dia teks kecil lowercase. Lalu di sini ada increase font size yang berfungsi untuk menambah ukuran dari teks menjadi lebih besar, dan ada decrease font size, yaitu kebalikan dari increase tadi, yaitu untuk memberi ukuran lebih kecil, membuat ukuran teks menjadi lebih kecil. Di sini ada font color. Font color itu berfungsi untuk mengubah warna pada teks. Lalu di sini ada bullets. Bullets ini berfungsi untuk memberi format list, yaitu simbol. Lalu ada number. Number ini berfungsi untuk memberi format list itu menjadi huruf atau angka. Lalu di sini ada alignment. Alignment berfungsi untuk mengatur perataan kalimat suatu paragraf. Lalu ada decrease list level yang digunakan untuk mengurutkan ukuran font dari yang terkecil. Lalu ada increase list level yang digunakan untuk mengatur ukuran font dari yang terbesar. Lalu ada line spacing untuk memberi jarak antar baris. Lalu ada columns. Columns ini digunakan untuk memberi format columns. Lalu ada text direction. Text direction digunakan untuk mengatur arah-arah teks. Lalu ada align text yang digunakan untuk mengatur posisi teks. Dan convert to smart art digunakan untuk mengubah objek ke mode smart art. Lalu di sini ada beberapa shape atau bentuk-bentuk. Lalu ada shape fill, yaitu digunakan untuk mengubah warna pada bentuk objek. Lalu ada shape outline yang digunakan untuk memberi warna pada garis objek shape. Lalu ada shape effect yang digunakan untuk memberi efek pada objek shape. Lalu ada find. Find ini digunakan untuk mencari kata pada slide. Lalu replace. Replace ini digunakan untuk mengganti seluruh kata pada slide dengan kata yang diinginkan. Lalu ada select. Select di sini digunakan untuk menyeleksi kata atau menyeleksi teks. Lalu kita masuk ke tab menu insert. Di sini kita bisa Di dalam tab insert ini kita bisa menyisipkan gambar, clip art, screenshot, atau foto album. Terus kita bisa membuat tabel juga di sini dan menambahkan bentuk atau shape juga, menambahkan grafik, menambahkan diagram, lalu menyisipkan link. Lalu di sini kita juga bisa membuat teks di dalam box, membuat bentuk dari teks, terus menentukan waktu dan tanggal. Terus kita di sini juga bisa membuat halaman pada slide, bisa menambahkan simbol, menyisipkan video, dan juga bisa menyisipkan audio. Oke, kita masuk ke tab menu desain. Di dalam tab menu desain ini kita bisa memilih desain dari slide yang kita inginkan. Terus kita bisa mengubah warnanya juga, mengubah font hurufnya,
juga bisa mengubah efek. Kita bisa menambahkan background juga. Lalu kita masuk ke tab menu transition. Transition ini untuk memberikan animasi pada saat pergantian slide. Animation untuk memberikan animasi. Slideshow untuk menampilkan slide dengan layar penuh. Lalu ada review, ada view, dan storyboarding. Demikianlah video tentang penjelasan Microsoft PowerPoint dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.